selalu setia. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam Saat Teduh GPDI Mahanaim. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kami. Hari ini kami diberikan kesempatan untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Kami tahu bukan secara kebetulan, tetapi ada isi hati Tuhan yang akan disampaikan untuk menjadi pedoman dan kekuatan dalam kami melangkah di hari ini. Oleh sebab itu rapi kami semua, biarlah firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, tetapi ada sesuatu yang boleh kami tangkap lewat firman Tuhan. Terpujilah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur pasal 57 ayat yang ke-8. Sekali lagi Mazmur pasal 57 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata seperti ini, saya bacakan untuk kita semua. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Ya, sebuah ayat yang begitu singkat dan begitu manis. Saya mulai seperti ini, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Segala sesuatu dalam kehidupan kita itu butuh persiapan. Ketika kita memasak, contohnya saja ya, ibu-ibu yang di rumah yang biasa memasak butuh persiapan. Entah itu menyiapkan bahan-bahan, menyiapkan alat-alat dan segala macamnya. Bahkan saat kita tidur saja kita butuh persiapan, tentu saja ya. Cuci muka, sikat gigi, ganti baju, tidur, atau mungkin ada yang langsung tidur, saya tidak tahu ya. Tetapi segala sesuatu dalam hidup kita butuh persiapan. Demikian juga saat kita beribadah kepada Tuhan. Nah, ayat ini memberikan informasi kepada kita dengan jelas bahwa Daud katakan bahwa dia mempersiapkan dirinya terlebih dahulu saat dia memuji Tuhan, saat dia akan beribadah kepada Tuhan. Dalam kehidupan juga butuh persiapan saat kita datang kepada Tuhan, saat kita menyembah Tuhan. Yang menarik adalah sebuah ayat ini muncul, Daud katakan dia siap memuji Tuhan bukan saat keadaan yang baik-baik saja. Dia siap menyanyi bukan saat keadaan lagi tenang-tenang saja. Tetapi kalau kita melihat di ayat yang ke-57, pasal 57 ayat pertama, maka dikatakan bahwa pada saat itu Daud sedang berlari ke sebuah goa dari Saul. Jadi pada waktu pujian ini dinaikkan, lagu ini dinaikkan, nyanyian ini dinaikkan, mazmur ini dinaikkan oleh Daud, pada saat itu keadaan tidak baik-baik saja. Dia sedang berlari dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia sedang berlari dari satu tempat persembunyian, dari satu gua ke gua yang lain. Tentu saja saat itu dia bukan dalam keadaan yang baik-baik saja. Bukan keadaan yang sedang santai. Ya, seperti orang pada umumnya ya. Saat kita senang pasti kita akan menyanyi seperti itu ya. Tapi tidak dengan Daud. Dia memaksa dirinya untuk memuji Tuhan saat keadaan tidak baik-baik saja. Oleh sebab itu hari ini saya memberi judul khotbah saya, Nyanyian di Tengah Malapetaka. Saya membaca sebuah buku, saudara, sebuah buku berkata seperti ini, tingkat penyembahan yang terdalam adalah memuji Allah meski menderita dan mengucap syukur padanya saat dalam pencobaan. Jadi dalam kehidupan kita, saudara, Alkitab bukan saja mengajar kita untuk memuji Tuhan di saat keadaan sedang baik-baik saja. Tetapi mari lakukan satu tingkat yang lebih tinggi, bagaimana dalam keadaan yang sulit pun kita tetap mampu untuk memuji Allah. Oleh sebab itu, saudara, hari ini saya akan membagikan mengapa Daud tetap bernyanyi di tengah malapetaka. Itu jadi pertanyaan kita semua ya saudara. Kenapa saat dia sedang berlari tentu saja dia capek, badannya tidak baik-baik saja, badannya sedang letih, segala pikirannya juga tidak tenang tentu saja karena dia dikejar oleh Saul. Tetapi kenapa dia mampu tetap memuji Tuhan di saat malapetaka? Jawabannya adalah karena pujianlah yang akan membangkitkan iman Daud. Daud mengerti bahwa ketika dia memuji Allah, itu akan membangkitkan imannya. Terhadap apa, saudara? Yang pertama adalah membangkitkan iman Daud bahwa Tuhanlah tempat perlindungan yang teraman. Saudara bisa baca di ayat yang kedua.
Ya saudara, ayat yang kedua dikatakan begini, kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamu lah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Ya saudara, Daud bukan hanya sebatas pahlawan yang luar biasa saudara, tetapi kalau saudara lihat di dalam Alkitab ini saudara, Mazmur pasal 57 di bagian bawah tertulis ada catatan kaki. Saudara bisa melihat itu, kisah ini dicatat di dalam 1 Samuel pasal 22. Kalau saudara lihat kisah ini, maka saudara akan lihat bahwa pada saat dia sedang berlari ke gua, pada saat itu juga berkumpullah orang-orang yang akhirnya menjadi pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa yang dimiliki Daud. Namun saudara, ternyata orang-orang itu, bahkan keahlian Daud sendiri, bukanlah jaminan tempat teraman, bukanlah jaminan untuk dia dapat berlindung. Dia tahu tempat perlindungannya adalah Tuhan, dan itu dibangun ketika dia memulai memuji Allah. Yang kedua saudara, mengapa Daud mampu untuk memuji Allah ketika dia ada dalam malapetaka? Saudara, yang kedua adalah karena ini membangkitkan iman Daud bahwa hanya di dalam Tuhan terdapat jalan keluar. Saudara bisa melihat di ayat yang ketiga dikatakan seperti ini, aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Ya, Daud membangkitkan imannya saudara, ketika dia memuji Allah, dia mengerti bahwa itu akan membangkitkan imannya, mengingatkan dia bahwa di dalam Tuhanlah terdapat jalan keluar. Sebaik apapun Daud mengatur strategi, sebaik apapun Daud mampu berpikir untuk mencari jalan keluar, bahkan orang-orang di sekelilingnya memberikan solusi untuk mencari jalan keluar, tapi dia mengerti bahwa jalan keluar itu hanya terdapat di dalam Tuhan. Dan sekali lagi itu dibangun ketika dia mulai memuji Allah. Yang ketiga saudara, kenapa Daud tetap mampu memuji Allah? Saudara, ketika dia ada di dalam malapetaka. Yang ketiga adalah sebab ini akan membangkitkan iman Daud bahwa Allah lah yang menjadi pembelanya yang adil. Saudara, dalam hidup ini kita bertemu dengan orang-orang yang bisa membela kita, tetapi kemudian dia bisa berbalik muka seperti itu. Tapi Daud mengerti bahwa dia punya Allah yang sanggup untuk membela dia, bahwa kebenarannya akan diungkap oleh Allah. Dan itu dibangun sekali lagi ketika dia memuji Allah. Saudara bisa melihat ayat yang ketujuh dikatakan seperti ini. Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku, ditundukkannya jiwaku. Mereka menggali lubang di depanku, tetapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Ya, sebuah pujian yang luar biasa, ya, sebuah kata-kata yang luar biasa. Daud mengerti bahwa walaupun orang banyak ingin menjatuhkan dia, tetapi ujung-ujungnya orang-orang tersebut yang akan jatuh. Dan itu kembali dibangun ketika dia memuji Allah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya tahu bahwa setiap pujian, kita mampu untuk menaikkan setiap pujian ketika kita mungkin sedang dalam keadaan baik-baik saja. Ketika keadaan tidak menakutkan, ketika keadaan mungkin berjalan stabil, berjalan semau kita, berjalan seperti kehendak kita. Tetapi mari lakukan pujian yang terdalam. Sebab pujian yang terdalam itu lahir ketika dalam keadaan tidak baik-baik saja. Kita mampu untuk memuji Tuhan, kita mampu untuk menyembah Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jangan pernah berhenti untuk memuji Tuhan. Sebab Ia bertahta di atas pujian kita. Dan ketika kita memuji Tuhan, maka ini akan menarik hadirat Allah. Artinya, ketika kita memuji Tuhan, itu akan mendatangkan hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Dan itu akan memampukan kita, menguatkan kita untuk kita menjalani kehidupan kita. Ketika Allah hadir dalam pujian kita, maka percayalah Dia yang akan bertindak untuk menolong kita. Oleh sebab itu dalam kehidupan kita, mari jangan jadi orang yang biasa-biasa saja saudara. Banyak orang bisa memuji Tuhan saat keadaan baik-baik saja, tetapi mari jadi orang yang luar biasa. Bagaimana tetap kita menaikkan pujian kita
ketika kita sedang ada di dalam malapetaka. Sebab itu adalah penyembahan yang terdalam yang dilakukan oleh orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Puji Tuhan, renungan yang singkatnya dapat saya bagikan untuk kita semua hari ini. Semoga menjadi pegangan bagi kita semua, dan saya berdoa apapun keadaan saudara, hari ini saudara mampu untuk memuji Tuhan bahkan dalam keadaan tidak baik-baik saja. Oleh sebab itu mari sama-sama kita berdoa, kita minta Tuhan untuk memeteraikan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kami bersyukur Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan. Kami tahu pujian yang terdalam adalah pujian ketika kami mampu memuji Tuhan di saat malapetaka. Oleh sebab itu ingatkan kami Roh Kudus, sehingga dalam keadaan yang tidak baik-baik saja bukanlah sesuatu yang buruk keluar dari mulut kami, tetapi kami tetap mampu untuk memuji Tuhan dalam segala keadaan. Dan kami yakin ketika kami memuji Tuhan, itu akan mendatangkan hadirat Allah, membangkitkan iman kami, sehingga Allah akan bertindak, memberikan jalan keluar, menolong kami, membela kami dalam apapun yang kami lalui Tuhan. Oleh sebab itu hamba-Mu berdoa bagi setiap umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan, apa yang mereka alami hari ini Tuhan. Mari ulurkan tangan-Mu, jamah setiap mereka, apa yang menjadi keluhan mereka, mari berikan jalan keluar. Dan kami percaya tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang tidak didengar oleh Tuhan ketika kami berlutut, ketika kami bersujud, ketika kami menyembah, ketika kami memuji Tuhan. Terpujilah Tuhan, meteraikan firman-Mu, ingatkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami bukan hanya sebatas menjadi pendengar yang baik, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa dalam saat teduh selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.